Kembali lagi di Dapur Pak Benul. Hari ini saya dapat kiriman udang dari Raja Udang Faname. Jadi hari ini saya akan masak. Udang dimasak dengan dua cara. Yang pertama kita akan bikin oglio-olio udang. Kita lihat bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya saya siapkan bawang putih, bawang bombay. Ini kita pakai sedikit aja. Kemudian ada aromatiknya, ada basil dan thyme. Kemudian garlic powder, merica putih, garam, dan black powder. Untuk fettuccine-nya saya pakai fettuccine ukuran 30. Kalian juga bisa pakai yang 31 kalau suka yang lebih besar. Dan untuk saya sedangnya di 30. Untuk merek bebas. Kemudian udang. Nah, udang ini sudah saya potong sebenarnya. Bagian yang saya potong adalah bagian kepalanya dan kakinya. Tapi sekarang saya akan kasih lihat untuk potong yang lebih bersih lagi untuk oglio-olio itu sendiri. Untuk udangnya, kita akan potong kepalanya dulu karena kita nggak terlalu butuh untuk di oglio. Kemudian kita buka kulitnya. Sebenarnya bisa menggunakan gunting atau pisau yang tajam. Oke, dan pastikan ini sudah bersih. Kita buat seperti ini. Oke, kita bersihkan semua satu persatu. Untuk oglionya, saya biasanya mengukurnya untuk satu porsi itu satu genggaman tangan. Karena ini saya mau buat dua porsi, saya buat dua genggaman. Apinya nggak usah terlalu besar, medium to low. Kembali ke bumbu, kita hanya perlu 2-3 siung bawang putih. Kita geprek aja dan kita potong kecil-kecil. Kalau ibu-ibu punya chopper mungkin akan lebih bagus lagi, lebih kecil-kecil lagi, tapi saya tidak. Jadi saya potong kecil-kecil. Kasar atau halus bebas. Untuk bawang bombaynya saya pakai setengah saja, karena untuk yang tidak suka pun boleh tidak memakai bawang bombay. Saya memakai bawang bombay karena hari ini saya menggunakan udang, jadi saya untuk menghilangkan bau amisnya saya menggunakan bawang bombay dan jahe. Sedikit aja jahenya. Jahe. Kemudian untuk jahe sedikit aja biar tidak terlalu aromatik, tapi cukup untuk menghilangkan bau amisnya. Untuk marinasi udang yang sudah kita bersihkan nggak usah terlalu tebal, tapi cukup menghilangkan sedikit bau udangnya. Pakai garlic powder, merica sedikit. Lalu jahe. Ini kita bisa lakukan saat menunggu pastanya matang. Oke, seperti ini aja, cukup dimarinasi seperti ini. Biarkan dia tercampur dengan jahenya supaya aromatiknya dari bau amisnya nggak terlalu tebal nantinya. Kita marinasi sekitar 10-15 menit sambil menunggu fettuccine-nya matang.
Kita masak udangnya dulu, kita matangkan udangnya dulu. Tunggu sampai panas, kemudian kasih sedikit minyak, tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 1 sendok makan. Setelah kita pastikan minyaknya panas, masukkan sedikit setengah dari yang kita potong bawang putihnya tadi. Tunggu sampai aromanya keluar. Baru kita masukkan udangnya. Udang ini akan cepat matang ya Ibu. Jadi jangan terlalu panas, cukup pakai medium low aja untuk apinya. Kita seasoning, garlic powder, kemudian black pepper. Setelah 8-9 menit, kita pastikan ini sudah matang. Kita tinggal tiriskan aja. Kita masukkan pastanya. Ini kalau bisa diaduk dengan rata, karena biar bumbunya dia meresap. Kita seasoning, garam 1-2 sendok makan, karena basicnya oglio itu akan sedikit lebih asin. Lalu garlic powder 1-2 sendok makan, black pepper, dan terakhir untuk aromatiknya basil dan daun thyme 2 sendok makan. Untuk yang suka pedas sebenarnya bisa ditambahkan dengan cabai rawit, potongan cabai rawit. Tapi karena ini nanti akan dimakan sama anak saya juga dan dia kurang suka dengan pedas, jadi nanti itu kan jadi optional. Terakhir saya masukkan bawang bombay ini untuk adjusting flavor. Mungkin di beberapa oglio-olio tidak menggunakan bawang bombay, tapi saya menggunakan bawang bombay karena saya suka ada rasa manis dan gurihnya. Dan kenapa saya taruh di terakhir? Karena saya akan suka dengan efek crunchy-nya dia, garing, jadi tidak layu. Semuanya sudah masuk. Sekarang kita testing terlebih dahulu. Perfecto. Ada pedasnya, ada gurihnya, ada asinnya. Dan ada beberapa tipe oglio. Dia ada yang basah dan ada yang kering. Kalau saya lebih tepatnya lebih suka yang sedikit basah. Jadi saya akan masukkan 2-4 sendok makan air rebusan tadi. Setelah tadi dimasukkan air, kita cek, kita panaskan sedikit, kita ratakan, kita siap plating. Mari kita coba oglionya, udangnya ini. Bedanya udang dari Raja Udang Faname adalah karena mereka langsung dari peternakannya sendiri. Jadi rasanya lebih fresh. Saya prefer untuk beli atau dapatkan udang tuh memang dari peternak tambaknya karena rasanya akan lebih manis, jauh lebih manis daripada yang ada di supermarket. Bon appetit. Sekarang kita akan masak udang saus mentega. Setelah tadi kita ke Itali,
Sekarang kita ke Asia. Masih dari Raja Udang Faname. Apa aja yang kita butuhkan untuk saus mentega? Sebenarnya nih hampir sama dengan ayam goreng saus mentega yang kemarin. Videonya ada di sini nih. Bawang bombay, kita tambahkan jeruk lemon, daun bawang, bawang putih, jahe, garam, merica putih, gula, kemudian garlic powder tidak pernah ketinggalan. Untuk bumbu sausnya, kita pakai saus tomat, kecap Inggris, minyak wijen, saus tiram, kecap manis, dan tidak lupa mentega. Bawang putihnya cukup 3 siung. Kemudian untuk jahenya, saya tetap pakai jahe karena kita akan mengolah seafood atau dari laut atau dari ikan. Cukup segini aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian bawang bombaynya selera. Oke, kita potong bawang putihnya. Kita sudah potong bawang putihnya, kemudian bawang bombay potongannya besar-besar aja, nggak usah kecil. Untuk jahenya nggak usah digeprek, nggak usah dipotong kecil, potong besar aja. Jadi bagian-bagian seperti ini. Untuk lemonnya, untuk porsi sekitar 2-3 orang, saya menggunakan lemonnya setengah aja. Nanti akan diperas di bagian akhir. Cukup siap. Ketika wajannya sudah cukup hangat, kita masukkan minyaknya sekitar 2 sendok makan. Dan kita masukkan bawang putih dan jahe. Tunggu sampai agak sedikit kecoklatan, baru kita masukkan udangnya. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, supaya jangan tidak terlalu gosong, kita masukkan semua udangnya. Kita besarkan apinya sedikit, tunggu sampai agak kemerahan, baru kita masukkan mentega. Oke, untuk sausnya kita pakai saus tiram sekitar 1-2 sendok makan, saus tomat cukup 1 sendok makan, kecap Inggris 4-5 sendok makan. Dan ini adalah kunci kebahagiaan dari saus mentega. Dan yang terakhir adalah kecap manis 1-2 sendok makan. Ketika sudah merah, sudah hampir matang, kita masukkan menteganya sekitar 1-2 sendok makan. Lalu besarkan apinya. Kita tunggu sampai menteganya semua mencair untuk siap dimasukkan bumbu sausnya. Kita lihat sudah mendidih, dia sudah bubbling mentega dan udangnya. Berarti sudah siap kita masukkan sausnya. Oke, gula 1 sendok makan, garam 1 sendok teh saja,
Kemudian merica. Mericanya kita pakai merica putih, kita nggak pakai merica yang hitam. Sekitar 1 sendok makan. Setelah 5 menit dia sudah mulai matang ya, sudah mulai mendidih. Kita masukkan bawang bombay di bagian akhir. Dan terakhir, final touch-nya sebagai bau aromanya, kita masukkan minyak wijen sekitar 1 sendok teh. Sebelum kita angkat sudah matang, kita masukkan perasan lemon. Oke, semuanya sudah jadi, kita final taste. Perfect. Let's go plating. Saatnya kita plating. Untuk sayurannya saya menggunakan brokoli, tapi ini bebas loh, boleh apa aja. Karena ini adalah salah satu sayuran yang anak saya suka sekali. Banyak pertanyaan yang kemarin bertanya kepada saya, lulusan chef ya? Enggak sih sebenarnya. Saya hanya bapak rumahan yang suka masak, dan menurut saya bapak juga bisa masak kok. Jadi sudah 2 masakan udang, oglio-olio udang, dan udang saus mentega. Jadi udang itu sebenarnya masih bisa dipakai untuk dimasak apa aja. Kalau saya masih bisa dipakai untuk sushi, dilipat pakai sushi masih bisa buat, atau didadar dengan omelet udang. Oke, nanti di resep berikutnya kita akan masak. Mari kita coba. Harusnya ekspektasi saya kayak tadi ya, kayak oglionya. Karena tadi tuh manis sekali. Kita coba 1 bite. Manis. Udangnya terasa manis karena dia masih fresh dan tidak terlalu banyak melalui proses frozen. Jadi masih fresh sekali. Dapur Pak Gundul. Sampai jumpa di resep berikutnya. See you.